Assalamualaikum, hai saya Dr. Sofin Arfian. Saya bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dan FKUMS. Kali ini saya akan memberikan sebuah tips tentang OSCE dan beberapa skill untuk OSCE itu sendiri. Jadi beberapa tips yang akan saya berikan, yang pertama untuk peserta OSCE, itu yang pertama adalah persiapkan knowledge-nya dulu. Jadi yang paling penting adalah knowledge, itu yang pertama, siapkan dulu. Yang kedua, tenang dan jangan terburu-buru. Lalu yang ketiga, anggap melakukan suatu praktek atau pemeriksaan dengan pasien yang sesungguhnya sehari-hari. Sehingga kita tidak memperhatikan apa itu seperti ujian, jadi kita tidak gugup di sana. Sehingga kita betul-betul itu adalah suatu pekerjaan sehari-hari sebagai seorang dokter kepada pasiennya. Dan yang keempat, lakukan tertib ya, sesuai urutan pemeriksaan, yaitu dengan kaidah SOAP atau SWOT. Jadi subjektif, objektif, assessment, dan planning. Lakukan sesuai urutan itu. Dan yang terakhir adalah selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita lakukan suatu tindakan berikutnya untuk memasuki OSCE itu sendiri. Nah, saya akan uraikan satu persatu tentang SWOT. Yang pertama adalah subjektif atau anamnesa. Dalam komponen SWOT atau subjektif anamnesa ini, yang pertama adalah lakukan salam. Jadi lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian lakukan anamnesis tentang identitas pasien, mulai nama, umur, dan sebagainya. Yang ketiga baru masuk pada keluhan utama. Ditanyakan tentang keluhan utama dan kemudian karena ini adalah obstetrik ginekologi. Yang keempat adalah menanyakan tentang siklus haid dan hari pertama haid terakhirnya. Lalu yang berikutnya ditanyakan tentang paritas, dan yang berikutnya tanyakan tentang riwayat persalinan itu sendiri. Lalu kemudian yang berikutnya baru masuk pada keluhan tambahan atau riwayat penyakit sekarang, termasuk riwayat antenatal care sebelumnya atau pemeriksaan kehamilan sebelumnya. Dan yang berikutnya tanyakan tentang riwayat penyakit dahulu. Dan yang terakhir ditanyakan tentang riwayat penyakit keluarga. Setelah itu semua selesai, baru kemudian jelaskan rencana pemeriksaannya dan prosedurnya yang akan dilakukan pada objektif nanti. Setelah dilakukan penjelasan, lalu terakhir ditanyakan tentang informed consent, yaitu persetujuan tindakan untuk pemeriksaan itu sendiri. Dan berikutnya kita masuk pada objektif, yaitu pemeriksaan fisik. Yang pertama, melakukan persiapan alat. Jadi kita mempersiapkan alat-alat dulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lakukan tindakan A dan antiseptik. Jadi aseptik dan antiseptik. Aseptik itu adalah seperti kita mencuci tangan, kita memasang handskun, dan sebagainya. Yaitu pencegahan sepsis. Dan antiseptik itu untuk memberikan suatu obat antiseptik pada pasien. Jadi seperti memberikan mengusap pasien dengan alkohol atau betadin dan sebagainya. Dan yang ketiga, lakukan pemeriksaan umum. Dan yang keempat, lakukan pemeriksaan khusus, dalam hal ini adalah obstetri dan ginekologi. Kemudian yang terakhir, lakukan resume dari hasil pemeriksaan itu dan jelaskan hasil pemeriksaannya. Sebenarnya ini semua berlaku pada semua pemeriksaan, ya. Jadi semua pemeriksaan berlaku ini. Pada objektif itu selalu lakukan pemeriksaan, persiapan dan sebagainya, dan pemeriksaan umum dulu, lalu pemeriksaan khusus. Jadi itu adalah suatu hal yang umum. Baik, kita masuk pada setelah kita lakukan pemeriksaan tadi, yaitu objektif, kita masuk pada A, yaitu assessment atau diagnostik. Pertama, pasien persilahkan kembali ke tempat duduk, lalu kemudian ulas sekilas hasil pemeriksaan dan berikan resumenya. Setelah itu baru berikan diagnosisnya, sampaikan kepada pasien hal seperti ini. Dan yang terakhir itu kita lakukan planning. Planning ini adalah suatu perencanaan atau pengelolaan kepada pasien. Itu ada 3 poin di sana. Yang pertama adalah perencanaan diagnostik, yang kedua adalah perencanaan terapi,
Yang ketiga adalah perencanaan edukasi. Itu lakukan terus. Jadi urut lakukan. Jadi rencana pemeriksaan penunjang bila memang diperlukan, yaitu diagnostik, dan rencana terapi itu bisa medikamentosa atau non-medikamentosa, dan rencana edukasi. Setelah ini semua selesai, baru sampaikan kepada pasien pemeriksaan sudah selesai, dan sampaikan bila ada keluhan lain untuk menghubungi atau kontrol kembali kepada dokter. Dan yang terakhir, tutup dengan salam. Dan saya kira ini adalah suatu urutan daripada pemeriksaan pasien di tempat praktek sehari-hari. Kalau semua melakukan dengan SOAP ini dan urut tertib, insya Allah tidak akan terlewati suatu prosedur-prosedurnya. Nanti akan saya peragakan beberapa kasus yang akan kita berikan. Jadi insya Allah bisa bermanfaat. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam dok. Selamat siang Bu, saya Dr. Sofin yang bekerja di rumah sakit ini. Dengan Ibu siapa? Fitri dok. Usia Ibu berapa? 19 tahun. Pekerjaan Ibu? Karyawan swasta. Baik Bu. Ibu tempat tinggalnya di mana? Karanganyar dok. Oke. Apa yang bisa saya bantu Bu? Keluhan Ibu hari ini apa? Saya tuh perdarahan nih dok sejak tadi malam. Oke. Darahnya banyak apa sedikit? Kayak men gitu dok. Apa darahnya segar ngalir atau hitam seperti ada gumpalan? Ada gumpalan. Apa disertai nyeri perut? Iya dok, rasanya mules gitu. Apa kira-kira Ibu habis berhubungan atau barangkali habis aktivitas yang berlebihan? Enggak itu dok. Kayaknya kemarin kecapean dok, soalnya lembur. Oke, baik. Selama ini haid Ibu teratur, mens terakhirnya kira-kira kapan? Teratur kurang lebih 28 hari dok siklusnya. Kalau men terakhir itu 20 Oktober 2016. Ini kehamilan keberapa ya Bu? Pertama. Oke. Apa pernah ada riwayat keguguran sebelumnya? Alhamdulillah nggak ada. Insya Allah ya, nggak ada ya. Ada keluhan lain selain pendarahan Ibu? Nggak ada itu dok. Oke. Ibu untuk kehamilan ini sudah pernah memeriksakan kehamilannya? Sudah 1 kali di bidan tapi. Baik. Jadi selain keluhan-keluhan itu, apa ada penyakit lain yang sebelum hamil seperti diabetes, asma atau jantung? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Riwayat penyakit keluarga yang Ibu tahu kurang lebih yang lain, misalnya diabetes, jantung Juga atau nggak ada. nggak ada ya? Ya. Baik. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi pada Ibu. Pemeriksaan ini terdiri dari beberapa tahap ya. Yang pertama saya akan mengosongkan kandung kemih Ibu, Ya. dan selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada organ genitalia eksterna Ibu ya. Ya. Lalu kemudian saya akan melakukan inspeksi pada rongga vagina dan serviks dengan alat ya, memasukkan alat yang disebut spekulum. Nanti Ya. kita evaluasi di situ. Ya. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam ini yaitu dengan melakukan pemeriksaan memasukkan dua jari saya ke dalam vagina dan Ya. tangan saya yang lain itu saya taruh di perut bagian bawah Ibu yang Ya. kita sebut dengan pemeriksaan bimanual. Ini tujuannya adalah untuk melihat atau mengevaluasi keadaan organ genitalia eksterna dari Ibu ya. Iya dok. Sebelum melakukan itu semua, saya akan melakukan pemeriksaan fisik umum dulu ya Bu. Iya dok. Pemeriksaan ini mungkin memang nggak nyaman, tapi insya Allah nggak sakit dan tidak akan membahayakan. Apa Ibu bersedia? Iya dok, nggak apa-apa. Baik Bu, kalau gitu silakan Ibu berbaring di tempat tidur. Nanti akan saya lakukan pemeriksaan. Silakan Bu.
Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan persiapkan alat-alat yang dibutuhkan lebih dahulu. Yang pertama kateter, kemudian tampon tang, spekulum, kemudian kasa steril, kaum dan antiseptik, betadin, duk steril, handskun, dan jeli untuk pelumas sebelum melakukan pemeriksaan dalam. Baik, setelah melakukan cuci tangan secara aseptik dengan WHO, saya akan lakukan pemeriksaan. Saya akan pasang handskun secara aseptik, lalu kemudian saya lakukan desinfeksi pada vulva dan vagina dengan antiseptik, dengan betadin. Saya mulai dari sentral ke perifer, terakhir pada anus, dan saya buang. Saya lakukan sebanyak 3 kali. Lalu kemudian saya akan lakukan pemasangan kateter simulasi untuk mengosongkan kandung kemih. Dan saya buang. Lalu kemudian saya pasang duk steril. Dan saya lakukan inspeksi pada organ genitalia eksterna. Pada organ genitalia eksterna tampak vulva dan vagina normal, mons pubis normal, labium majus dan minus normal, tidak tampak adanya massa. Tampak ada darah keluar discharge dari rongga vagina. Lalu kemudian saya akan lakukan pemasangan spekulum. Sebelumnya saya berikan jeli terlebih dahulu. Kemudian saya lakukan pemasangan spekulum. Saya buka, kemudian saya kunci. Di sini tampak rongga vagina normal, tidak ada massa, tidak ada robekan. Cervix licin, pada porsio tampak darah sedikit keluar dari mulut rahim dan porsio tertutup. Kemudian saya lakukan desinfeksi pada rongga vagina. Selesai, saya buang. Kemudian saya copot kembali spekulum dan saya kembalikan ke asalnya. Lalu saya akan lakukan pemeriksaan bimanual, yaitu saya lakukan pemeriksaan dalam. Saya lumuri dulu dengan jeli jari tangan saya. Lalu kemudian saya lakukan pemeriksaan, saya masukkan jari tengah saya dulu, kemudian jari kedua dan masuk ke dalam. Tangan kiri berada di suprapubis. Pada pemeriksaan ini teraba porsio licin, tidak nyeri goyang, uterus normal, uterus agak membesar, kurang lebih 8 minggu sampai 10 minggu. Pada adnexa parametrium kanan dan kiri kita evaluasi. Adnexa parametrium kanan tidak teraba massa dan tidak nyeri. Pada adnexa parametrium kiri tidak teraba massa dan tidak nyeri. Kemudian saya keluarkan kembali jarinya. Di sini tampak ada sisa darah sedikit dari rongga vagina. Dan saya lakukan palpasi pada daerah vulva, pada labium majus, tidak ada massa atau tumor. Jadi pada pemeriksaan ini didapatkan tampak adanya suatu darah yang keluar dari vulva, kemudian kita konfirmasi dengan pemeriksaan in speculo, ada darah keluar dari porsio sedikit dan porsio tertutup. Pada pemeriksaan dalam uterus membesar, kurang lebih sekitar 8 minggu, dan tidak ada nyeri goyang porsio. Pada adnexa parametrium kanan dan kiri tidak teraba massa dan tidak nyeri. Jadi insya Allah ibu tidak ada masalah. Ini hanya ada pendarahan sedikit pada mulut rahim ibu, tapi insya Allah ini kondisinya masih baik. Baik Bu, ini ibu nanti akan kembali ke tempat duduk ya. Saya akan kembalikan semua dulu alat-alatnya. Kemudian saya akan lepas semua barang-barang yang dibutuhkan. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Baik Bu, dari pemeriksaan tadi didapatkan pendarahan yang nggak banyak keluar dari vagina dan mulut rahim masih tertutup Bu. Dan rahimnya membesar seperti hamil 8 minggu. Jadi diagnosa saat ini adalah abortus iminen, dengan diagnosa bandingnya adalah abortus incipient. Nah, untuk perencanaannya, planningnya, untuk keperluan diagnostik itu ibu akan pertama akan melakukan pemeriksaan lab rutin darah, yaitu HB, gula darah dan HbSAg.
dan untuk kita lakukan USG untuk melakukan evaluasi kondisi daripada buah kehamilan itu sendiri. Untuk terapi sementara ini Bu, saya akan berikan penguat rahim dan untuk menjaga kontraksi rahimnya. Untuk penguat saya berikan preparat progesteron, dan untuk tokolitiknya saya berikan obat-obatan tokolitik ya. Lalu kemudian untuk edukasi, untuk sementara ini Ibu sebaiknya istirahat ya Bu, istirahat baring ya, tidak bekerja dulu, dan membersihkan vagina dari darah ya, kurang lebih 1 sampai 2 kali lah sehari atau dilakukan vulva hygiene ya. Bila perlu mondok ya Bu ya. Iya. Baik Bu, pemeriksaan ini sudah selesai. Apakah masih ada yang dikeluhkan yang lain? Nggak ada juga. Oke. Kalau tidak ada yang dikeluhkan, maka insya Allah tidak ada masalah ya Bu. Ibu istirahat. Bila ada keluhan yang lain segera hubungin saya ya Bu ya. Iya. Dan atau Ibu segera ke rumah sakit untuk mondok. Ya. Dan bila tidak ada keluhan yang lain, Ibu nanti kontrol 1 minggu lagi ya Bu ya. Iya, gitu. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.